Halo saudara semua, bertemu kembali dengan saya Hendy Wijaya. Kita sekarang memasuki pelajaran yang terakhir tentang seputar Paskah dan ini adalah tentang Minggu Paskah atau yang hari Minggunya kita memperingati sebagai kebangkitan Kristus. Dari beberapa seri sebelumnya tentang Lazarus yang bangkit, kemudian Minggu Palem, hari Senin, Selasa, Rabu Kudus, hari Kamis Kudus, Jumat Agung. Kemarin kita belajar tentang Sabtu Kebangkitan atau Sabat yang terberkati. Sekarang hari Minggu adalah perayaan Paskah. Seperti apa yang diajarkan oleh gereja khususnya dalam konteks liturgi. Nah, berikut ada artikel yang saya tulis dari sudut pandang atau pengajaran dari Alexander Smeman tentang Paskah itu sendiri. Kita akan belajar uh, tentang kebangkitan Kristus. Nah, ini adalah satu ikon yang unik ya tentang kebangkitan Kristus. Dia menyelamatkan Adam dan Hawa yang mewakili umat manusia di sini dari Hades, di mana dia mengalahkan kematian atau Hades itu sendiri dengan kematian dia yang dia turun ke dalam kerajaan maut membangkitkan kita umat manusia. Dan ini adalah simbol dari kekalahan Hades atau kekalahan dari setan atau iblis. Nah, saudara-saudara, perayaan kebangkitan adalah satu titik awal pemahaman kita tentang pengudusan waktu. Ini adalah pengalaman yang ortodoks yang kembali kepada para rasul itu sendiri, bahwa di tengah-tengah kehidupan liturgi kita, di tengah-tengah waktu yang kita ukur sebagai tahun atau waktu, kita menemukan perayaan kebangkitan Kristus. Apa kebangkitan itu? Kebangkitan adalah penampakan di dunia ini yang sepenuhnya didominasi oleh waktu dan kematian dari kehidupan yang tidak akan berakhir. Kebangkitan adalah satu simbol atau satu peristiwa yang menandakan kehidupan yang tidak akan berakhir karena mengalahkan waktu dan kematian. Dia yang bangkit kembali dari kematian tidak mati lagi. Di dunia kita ini bukan di tempat lain, tidak di dunia lain manapun. Di satu pagi muncul seorang yang berada di luar kematian, namun di zaman kita. Makna kebangkitan Kristus ini, sukacita yang besar ini adalah tema sentral kekristenan dan itu telah dipelihara sepenuhnya dalam liturgi gereja. Ada banyak kebenaran yang diungkapkan oleh mereka yang mengatakan bahwa tema sentral ortodoksi, pusat dari semua pengalamannya, kerangka acuan untuk segala sesuatu yang lain dalam dirinya adalah kebangkitan Kristus. Kita yang tinggal di barat ya berada dalam bahaya kehilangan semangat kebangkitan agama Kristen. Kita lebih mementingkan kematian daripada kebangkitan dan kehidupan gereja kadang-kadang didominasi oleh penguburan daripada jenis kebaikan dari kebangkitan. Namun tak seorang pun dapat memahami struktur sebenarnya dari siklus liturgi tahun ini, kecuali ia memahami bahwa pusatnya hari yang memberi arti bagi semua hari dan oleh karena itu sepanjang masa adalah peringatan tahunan kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Paskah selalu menjadi akhir dan awal. Kita selalu hidup setelah Paskah. Kita selalu menuju pada Paskah. Seluruh semangat, spirit, dan makna hidup liturgi terkandung di dalam Paskah. Bersama dengan periode 50 hari berikutnya yang berpuncak pada hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan Paskah yang unik ini tercermin setiap minggu dalam minggu Kristen, hari yang oleh orang Rusia misalnya sebut sebagai Voskreseni, ya, Voskreseni artinya kebangkitan. Meskipun mungkin tampak aneh bagi kita, penting disadari bahwa setiap hari Minggu adalah Paskah kecil. Saya mengatakan Paskah kecil, tapi sebetulnya adalah Paskah besar. Setiap minggu gereja datang pada pengalaman utama yang sama. Setelah melihat kebangkitan Kristus, setiap satu malam kita ketika imam membawa Injil dari altar ke pusat gereja, setelah dia membaca Injil kebangkitan, fakta fundamental yang sama dari iman Kristen kita diberitakan. Kristus bangkit. Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kita adalah sia-sia dan iman kita juga sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Ini adalah inti iman kita dan hanya mengacu pada Paskah sebagai akhir dari semua waktu normal dan awal dari waktu yang baru. Kita dapat memahami seluruh tahun liturgi. Pentakosta dan Paskah.
Pentakosta adalah penggenapan Paskah. Jika kita membuka kalender, kita akan menemukan semua hari Minggu disebut minggu setelah Pentakosta. Dan Pentakosta sendiri ada 50 hari setelah Paskah. Pentakosta adalah penggenapan atau pemenuhan Paskah. Kristus naik ke surga dan menurunkan Roh Kudus-Nya. Ketika dia menurunkan Roh Kudus-Nya ke dunia, sebuah komunitas baru dibentuk, sebuah badan dari kumpulan orang yang memiliki makna baru. Makna baru ini datang langsung dari kebangkitan Kristus. Kita bukan lagi orang-orang yang berada dalam waktu kesia-siaan. Kita tidak hanya diberi makna baru di dalam hidup, tetapi bahkan kematian itu sendiri telah memperoleh makna baru. Dalam Kidung Paskah kita mengatakan menginjak-injak kematian oleh kematian. Kita tidak mengatakan bahwa dia menginjak-injak kematian dengan kebangkitan, tetapi dengan kematian. Dan meskipun seorang Kristen masih menghadapi kematian, seperti yang dihadapi orang non-Kristen, kematian sendiri sudah memiliki arti baru bagi kita. Ini berarti memasuki Paskah Tuhan ke dalam perjalanannya sendiri dari yang lama menuju kehidupan baru. Ini adalah kunci tahun liturgi gereja. Kekristenan pertama-tama adalah pewartaan di dunia akan kebangkitan Kristus ini. Spiritualitas kita ada spiritualitas Paskah di dalamnya. Dan isi hidup Kristiani yang sebenarnya adalah kegembiraan. Kita berbicara tentang pesta atau perayaan. Dan pesta itu adalah ekspresi dari kekristenan sebagai wujud kegembiraan. Ketika kita mengajar anak-anak, kita tidak hanya menyampaikan kepada mereka pengetahuan tertentu, tetapi juga spirit yang ada di balik pengetahuan ini. Kita tahu bahwa satu hal yang mudah diterima oleh seorang anak adalah kegembiraan. Tapi kita telah menjadikan kekristenan kita begitu dewasa, begitu serius, sedih, begitu kusyuk, sehingga kita hampir mengosongkan kegembiraan itu. Namun Kristus telah berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, tidak akan memasukinya. Menjadi seperti anak kecil dalam kata-kata Kristus, berarti mampu mengalami kegembiraan yang tidak lagi mampu dilakukan oleh orang dewasa. Untuk masuk ke dalam persekutuan dengan benda-benda, dengan alam, dengan orang lain, tanpa kecurigaan atau ketakutan atau frustrasi. Kita sering menggunakan istilah kasih karunia. Tapi apakah kasih karunia itu? Karis dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti rahmat, tetapi juga kegembiraan. Jika saya terlalu menekankan hal ini, itu karena kepastian saya bahwa pesan pertama kita pasti pesan sukacita Paskah. Ketika pada malam Paskah kita berdiri di depan pintu gereja dan imam berkata, Kristus telah bangkit. Malam hari, dalam kata-kata Saint Gregoris dari Nisa menjadi lebih ringan daripada siang hari. Inilah kekuatannya, akar sejati dari pengalaman Kristiani. Dan hanya dalam kerangka kegembiraan ini, kita dapat memahami segala sesuatu yang lain. Mari kita ingat bahwa Paskah adalah awal perayaan tahun liturgi kita yang sebenarnya. Tahun secara resmi yang dimulai pada tanggal 1 September, tetapi saya berbicara di sini dalam kerangka prinsip dan landasan spiritualnya. Karena Paskah benar-benar membuka pemahaman kita tentang waktu. Dunia gelap dan ada seorang yang membawa cahaya dan kehangatan. Dunia sedih karena telah menjadi kuburan. Tetapi ada seorang berkata, kematian tidak ada lagi. Inilah yang Kristus lakukan di dunia ini. Dunia dingin dan penuh dosa dan kejam. Tapi dia datang dan berkata, bersukacitalah. Ini adalah cara Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Bersukacitalah, damai sejahtera besertamu. Sukacita Paskah, oleh karena itu merupakan awal dari pengalaman Kristiani. Kiranya kita semua mengalami sukacita Paskah di tahun ini, sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh kemenangan atas dosa, bahkan terhadap kematian dan iblis. Karena kita mengalami sukacita Paskah, seperti Kristus berkata, bersukacitalah, damai sejahtera beserta kamu. Bersukacitalah, kematian tidak ada lagi. Bersukacitalah, engkau sedang memasuki dimensi waktu. Tidak lagi di dalam waktu yang fana, tetapi masuk ke dalam waktu kekekalan. Karena Paskah, karena kebangkitan adalah mengalahkan waktu, memberikan kita kemenangan yang bukan hanya mengatasi dosa kita, tapi kemenangan yang mengatasi waktu. Sehingga kita menemukan sukacita yang tidak akan berakhir karena kita ada bersama dengan Kristus
yang sudah menang atas maut, iblis, dosa, dan bahkan waktu itu sendiri. Thank you semuanya. Tuhan memberkati kita semua.